illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Untuk agung kita pengesahabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati Wakil Dalkin Pengesahabah Bapak Kiai Haji Muhammad Nur sekaligus pemangku manaqib pada pagi hari ini beserta Umi dan keluarga besarnya, Papi Profesor Sunario, dengan Isef, Sekuan Manaqib, Sekuan Khotaman, Ikhwan Akhwat, Thariqah Qadriyah Naqsyabandiyah yang jauh yang dekat. Namun bahasa pengesahabah mah tidak ada jauh, tidak ada dekat, karena sarua kabeh aya di kolong langit. Itu bahasa apa? Moga berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau tadi yang disampaikan oleh Adingan Isef, tabaruk kita pakai ilmu syuhur, ada huruf ya. Pengesahabah memaknai dengan yatullah, tangan Allah. Tidak akan disebut nama kita kalau kita tidak ikut dengan guru agung. Karena yang akan dipanggil, yang disebut adalah guru agung kita, pengesahabah awas. Maka tangan Allah akan nyampe kepada kita semuanya ketika kita ikut bernisbat kepada guru agung pengesahabah awas. Karena pengesahabah awas pun dinisbatkan oleh Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita semuanya terbawa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Supaya semuanya terbawa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini semuanya yuk yang belum mendapat vaksin hak talqin zikir, niatkan untuk diri sendiri. Kalau untuk orang-orang yang sudah tiada, untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, orang-orang tercinta kita yang sudah kembali kepada Allah lebih dulu, sebutkan namanya, badalkan untuknya. Atau kejembaran rohani dari guru agung kita. Kalau masih ada saudara kita, anak, cucu, mantu kita, suami kita, istri kita yang masih susah, orangnya masih hidup tapi susah diajak untuk ikut kepada Abah, pagi hari ini sebutkan saja namanya dalam hati kita. Sebutkan, kita kaitkan semuanya kepada guru agung kita, supaya semuanya kita bersama-sama ku anfusakum wa ahlikum nar, semuanya terjaga, dijauhkan dari panasnya api neraka, ikut dengan guru agung pengesahabah awas semua. Baik, ikuti, yakinkan dalam hati yang memberikan vaksin ini, yang menarget kali ini langsung guru agung kita pengesahabah awas. Saya hanya dipinjam lisan saya untuk menyampaikan ini kepada jamaah semuanya. Yakin? Baik. Yang kedua, ikuti mukadimah zikir. Mukadimah artinya pembuka, buka hatinya seluas-luasnya, selebar-lebarnya, agar keluar semua penyakit hati yang selama ini nempel pada hati kita. Biarkan yang bersemayam dalam hati kita, cukuplah hanya Allah saja. Ikuti mukadimah yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mukadimah zikir, tidak harus hafal, tidak harus dihafalkan, tapi ada dua zikir yang harus kita amalkan. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir jahar namanya. Zikir apa? Jahar. Zikir jahar adalah zikir yang harus terucap dan terdengar. Terucap dan terdengar. Lafadznya talaina tak bukan yakni fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, zikir la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru agung kita Pengarsa Abah bukan zikir la ilaha illallah yang hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar di lisan. Karena kalau hanya sekedar di mulut, di lisan, burung beo pun kalau dilatih pasti bisa. Tapi zikir la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru agung kita, yaitu zikir la ilaha illallah yang harus bisa meresap ke kulit, ke tulang, ke daging, ke sumsum, nyatu dengan darah kita, langsung ngalir ke hati kita. Caranya, lihat saya, lihat ke sini. Pertama, pejamkan mata, tundukkan kepala. Tarik napas yang dalam, usahakan sekali mengucap la ilaha illallah, sekali tarikan napas. Lihat dulu, lihat saya semuanya. Pertama, tundukkan kepala. Kata Pengarsa Abah, kalau dalam keadaan duduk, rasakan dari bawah pusar. Tapi kalau dalam keadaan berdiri, rasakan dari mulai bawah, sebawah-bawahnya lapisan bumi yang ada di bawah ini. Lihat, tundukkan kepala, tarik napas. Lihat dulu ke saya. Angkat kepalanya sampai tegak, melewati semua latifah. Dari bawah, rasakan sampai tegak. Lihat. Sampai tegak kepalanya. Lalu hujam ke hati sebelah kanan sambil tundukkan kepalanya ke hati sebelah kanan. Ilaha ke hati sebelah kanan. Lalu habiskan napasnya, hujamkan, tundukkan kepalanya ke hati sebelah kiri. Illallah. Habiskan napasnya sehabis-habisnya. Ini kita sedang latihan kembali. Latihan ketika kita sedang sakaroh, sedang sakarat, kita latihan kembali mengucap la ilaha illallah. Lihat sempurnanya begini. La ilaha illallah. Bisa? Yuk, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Nanti tarik sampai tegak kepalanya, hujam ke hati sebelah kanan, lalu habiskan ke hati sebelah kiri. Pejamkan mata, tarik nafas yang dalam, bareng-bareng dengan saya 3 kali. Dijazakan talqin zikir, zikir jahar namanya. 1, 2, tarik nafas. 3, la ilaha illallah. Lagi 2, 3, la ilaha illallah. Terakhir 2, 3, la dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Angkat tangannya, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin dakhala bi bait ajman kullu syai'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Itu yang pertama yang harus diamalkan, zikir jahar namanya, harus terucap, harus terdengar, lafadznya la ilaha illallah. Diamalkan setiap habis sholat fardu yang 5 waktu minimal 165 kali. Tapi kalau kita sedang sibuk, sedang di jalan, waktunya sedang sempit, sekali cukup 3 kali saja. Tapi ketika waktu kita sedang luang, apalagi kita sedang banyak hajat, banyak cita-cita, banyak keinginan, tapi kata Pengarsa Abah tidak cukup 165, tapi dibalik jadi 561, bahkan lebih banyak, lebih baik. Paham? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ada yang disebut dengan zikir khafi namanya. Zikir apa? Khafi. Zikir khafi adalah zikir perbuatan hati. Sekarang yang kita latih hatinya, badan saja supaya sehat. Kita kadang olahraga, minum vitamin supaya sehat.
apalagi hati kita. Bisa jadi kata pengen-sahabat, sholat kita baru sampai sajadah saja karena hatinya masih suka melayang-layang kemana-mana. Sedekah kita baru sampai ke penerima saja karena hatinya kemana-mana. Umroh haji kita baru sampai ke Mekah saja karena hatinya masih ketinggalan di mana-mana. Maka detik ini Guru Agung mengajarkan kepada kita ada zikir khofi namanya, supaya selalu membersamai Allah bersama kita. Caranya pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dicontohkan oleh Guru Agung kita pengen-sahabat, yaitu tawajuh namanya. Tawajuh gimana? Tundukkan kepala kita ke hati sebelah kiri. Bila perlu tempelkan dagunya gadok. Nah, tempelkan karena dada sebelah kiri. Tinggali abdi. Sok coba. Kiri. Sudah, lihat lagi ke sini. Selama menundukkan kepala ke hati sebelah kiri, pejamkan mata, jangan dibuka matanya sebelum saya izinkan untuk membuka mata. Rapatkan bibir, rapatkan giginya, tekuk lidahnya. Tempelkan ke langit-langit atas. Apa maksudnya? Tidak memberi kesempatan sedikit pun lisan ini untuk berucap. Biarkan hanya hatinya saja yang mengikuti. Apa? Selama kita menundukkan kepala, apa yang harus ada selalu dalam hati kita? Ini lafadznya. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. 4 ketukan. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Ada hu-nya. Jangan Allah Allah Allah. Tapi ada hu-nya. Apa hu di sini? Hu di sini adalah ismu dan ismul a'dzam. Kumpulan nama-nama Allah semuanya berkumpul di situ. Sok, tundukkan kepalanya ke hati sebelah kiri. Pejamkan matanya. Jangan dibuka matanya sebelum saya izinkan untuk membuka mata. Rapatkan bibir, rapatkan giginya, tekuk lidahnya. Biarkan saya saja yang membimbing dengan ucapan. Semua jangan mengikuti dengan ucapan. Ikutin saja dalam hati masing-masing. Ini saatnya kita bersihkan hati kita. Kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Hanya meratap hanya kepada Allah. Ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah. 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 Terus mulai detik ini, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam hati kita hanya ada ini. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Bisa jadi ibadah kita selama ini baru sampai sajadah saja karena hatinya suka kemana-mana. Mulai detik ini, kapanpun, dimanapun, jangankan sedang sholat, sedang ibadah, di mobil, di kendaraan, di motor, di jalan, di dapur, di pasar, dimanapun, bahkan di WC sekalipun, hatinya hanya ada ini. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus bisa jadi doa-doa kita selama ini belum Allah ijabah karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah ampuni. Mulai detik ini, mohon ampun kepada Allah. Mohon kepada zat pengampun. Mana zat pengampun ini? Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Kita ingin membahagiakan orang-orang tercinta kita, anak, istri, suami kita, terlebih orang tua kita. Tapi ada di antara kita orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, tapi kita belum sempat membahagiakannya. Mulai detik ini, selamatkan semuanya, bahagiakan semuanya, hadirkan zat penyelamat dalam hati kita selalu. Mana zat penyelamat ini? Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Mulai detik ini, perintahkan kepada hati kita masing-masing. Hei hatiku, yang selama ini merasa diri paling benar, paling soleh, paling berjasa, paling segalanya, keluar dari hatiku. Biarkan dalam hatiku hanya ada ini. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Selama ini kita menambahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman. Tapi justru hati kita jauh dari ketenangan. Mulai detik ini, hadirkan zat penenang dalam hati kita. Mana zat penenang ini? Allahu Allah. 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 Selama ini kita sering dikecewakan oleh manusia, terlebih
Yang mengecewakan kita adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang selama ini sayang dan kita sayangi. Ternyata itu salah. Kita sering mengecewakan zat yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini, mulai detik ini, kembali kepada zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Mana ini? Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Mulai detik ini, selama jantung masih berdetak, napas masih bisa dihela, tandanya Allah masih ngasih kesempatan kita untuk bisa terus terpaut hati kita hanya kepada Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allah berfirman, celaka bagi manusia-manusia yang dalam hatinya tidak pernah ada ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Buka matanya. Itulah mata bangsa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah. Kalau zikir jahar diamalkan setiap habis sholat fardu yang 5 waktu, lafadznya la ilaha illallah minimal 165 kali, lebih banyak lebih baik. Tapi kalau yang kedua, zikir khofi namanya, kapanpun dimanapun. Seperti saat ini semuanya sedang melihat saya, sedang mendengarkan suara saya, tapi hatinya jangan kosong, teruskan dalam hatinya. Apa yang harus ada dalam hatinya? Sebutkan lafadznya. Lagi. Cukup detik ini saja diucapkan oleh lisan kita. Untuk selanjutnya jangan lagi diucapkan oleh lisan kita. Biarkan itu menjadi rahasia hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu menetapkan Allah dalam hatinya 1 kali saja, maka detik ini pula paling sedikitnya 4.000 dosa besar kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semuanya, yaitu beserta Umi, keluarga besar di sini, saudara-saudaraku yang hadir dikisahkan pagi hari ini, semuanya mendapat limpahan berkah. Berkah segalanya, berkah semuanya, berkah selamanya. Dikahormati para sahabat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan merenang patok untuk kita semuanya karena bakso sudah manggil-manggil. Billahi batin, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.